warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak tunggal perempuan, Bu ya. Pada tahun 2007 hamil di luar nikah. Pada tahun 2008 lahirlah bayi laki-laki, dan karena tidak mengerti aturan agama, saya tidak nikahkan anak saya tersebut. Dan yang saya pikirkan saat itu hanya bagaimana biar supaya nanti jika besar dia tidak bertanya siapa bapaknya. Jadi akte atau kakaknya saya bikin dengan bin saya sendiri, Bu ya. Pada tahun 2010 anak saya menikah dengan laki-laki baik, Bu ya. Pada 2011 lahirlah seorang laki-laki dari suaminya tersebut. Lalu pada 2017 laki-laki dari suami anak saya tersebut wafat. Artinya anak wanita saya punya dua orang anak. Yang pertama memakai bin saya dan yang kedua memakai bin suaminya itu, Bu ya. Pada tahun 2019 anak perempuan saya wafat. Selagi anak saya masih hidup, sudah saya bagi waris secara lisan, bukan tertulis dalam surat, berupa sebidang tanah. Walau secara lisan saya tidak mau melanggarnya, Bu ya. Jadi bagaimana tentang warisan anak wanita saya kepada dua anaknya ini? Mohon, Bu ya, pencerahannya agar dapat saya pahami mengenai tentang status cucu saya ini, bagaimana warisnya dan bagaimana nasabnya, Bu ya. Innalillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Inilah banyak, hampir setiap minggu ada pertanyaan masalah. Setiap innalillah, banyak zina. Ini semua karena pergaulan. Apalagi zaman sekarang ini. Pembangkit-pembangkit syahwat, internet dan sebagainya. Maka kami himbau kepada semuanya, khususnya kaum wanita, waspada dan waspada. Pintu halal, makanya kami juga menyeru permudah urusan pintu halal. Kalau pintu halal tidak dibuka, masuk pintu haram, kehinaan. Akhirnya kejadiannya semacam itu, tiba-tiba hamil luar nikah. Kalau hamil di luar nikah, pertama adalah tidak serta-merta wanita itu harus dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Ingat. Ada sebagian orang tua yang gila. Anaknya dihamili oleh orang nggak benar, malah dikejar laki-laki nggak benar suruh nikahi. Ini kan bodoh banget. Anak sudah diinjak-injak begitu, dinodai, malah akan disetorkan. Alasannya adalah demi kebaikan. Malah tidak baik nanti. Wong dia juga akan cerita kok kalau sudah zina. Dia orang nggak benar. Maka wanita yang sudah dinodai jangan dinikahkan dengan laki-laki yang menodainya. Semoga Allah menjauhkan kita, anak kita dari zina semuanya. Lalu bagaimana? Ya sudah, pokoknya jangan dinikahkan dengan laki-laki tidak baik itu. Kasihan dong, jangan kita jerumuskan. Jangan sampai sudah jatuh di timpa tangga. Dia sudah jatuh di zina itu. Setelah itu akan kita berikan kepada laki-laki yang jahat. Ya benar misalnya. Ini orang tua kadang-kadang begitu. Ini karena latah di kampung. Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ini kan menyesatkan, menjerumuskan anak. Lalu bagaimana? Urus sampai lahir. Adapun bagaimana? Nah ini. Yang kedua adalah menjaga aib. Bagaimana agar anak, kalau perlu masyarakat tidak tahu kalau anaknya itu adalah pernah zina. Atau bayi yang lahir dari zina. Bagaimana caranya? Ini adalah tugas semuanya. Binnya tidak harus bin bapaknya, bin nenek kakeknya. Berarti kan kakek ini. Nggak harus seperti itu, karena itu harus dirubah nanti. Karena dia adalah bukan anak Anda. Anda yang bertanya, Anda yang bertanya, itu bukan anak Anda. Itu anak putri Anda. Maka bagaimana untuk mengamuflase nutupnya? Bikin saja binnya yang lainnya, orangnya tidak ada. Jangan sampai dengan Anda. Karena itu nanti secara nasab seolah-olah sambung kepada Anda. Padahal bukan anak Anda. Cuman kapan waktunya untuk diberitahu? Mungkin nanti sudah gede, dikasih tahu, nak, kalau ayahmu ada di sini, ayahmu meninggal dan sebagainya. Jangan sampai tahu kalau ibunya pernah berzina. Khawatir kalau dia tahu ibunya pernah berzina, dia menjadi anak yang rusak. Kenapa? Tahu ibunya pernah berzina, dia pun tidak pernah menjaga tentang kehormatannya. Naudzubillah ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua. Kemudian setelah itu, setelah menutup aibnya, anaknya binnya bukan kepada Anda. Cuman jangan dikasih tahu saat ini, nanti disetting dengan cara yang cantik dan manis. Kemudian meninggal semuanya, Masya Allah. Kalau Anda membagi kepada anak bukan mewariskan. Anda masih hidup kok mewariskan. Ya menghadiahkan saja. Ini adalah kalimat yang salah. Harta saya sudah saya wariskan ke anak-anak. Bukan menghadiahkan. Waris itu kalau Anda sudah mati. Maka termasuk anak kurang ajar juga yang tiba-tiba bapaknya masih hidup berkata, Abah, jatah waris saya mana? Ini anak kurang ajar, akan mati duluan bisa-bisa ini. Saya paling sedih kalau ada orang anak, bapaknya masih hidup mengatakan, Bah, saya minta bagian waris saya. Anak, belum tentu yang mati duluan bapakmu, kau bisa mati duluan kok. Ini kadang anak su'la adab, kurang ajar kepada bapak ibunya, minta warisan. Bapaknya masih hidup. Dan ini ada kebiasaan di kampung, di masyarakat. Waris saya. Bapakmu masih hidup kok bilang waris. Waris itu kalau sudah meninggal, naudzubillah. Berarti kau mendoakan bapakmu lebih mati duluan. Kau mati duluan nanti. Makanya saya yang paling sedih kalau ada anak durhaka. Bapaknya masih hidup minta waris.
Lah mungkin bahasa bapak ini menghibahkan barangkali. Saya pernah menghibahkan kepada anak saya dengan lesan saya. Biarpun dengan lesan sah. Kemudian anak perempuan yang meninggal dunia. Punya anak dua. Pertama dari laki-laki yang pertama, yang kedua adalah dengan suami yang baik tadi. Berarti punya anak dua ya. Lalu warisannya bagaimana? Warisannya jelas. Dua anak itu adalah anak putri Anda. Berarti cucu Anda. Maka dibagi waris. Anak laki tadi ada lakinya kalau tidak salah ya, anak laki-laki. Maka cara bagi warisnya begini Pak. Harta putri Anda itu dibagi. Karena Anda masih hidup, Anda sebagai bapak. Suaminya juga sudah ada. Berarti antara bapak dengan anak. Antara bapak dengan anak perempuan. Anak laki-laki ya? Anak laki-laki ya? Laki-laki, Bu. Jadi gini, saya tidak tahu. Kalau seandainya anaknya putri Anda laki-laki, cukup begini. Anda mengambil 1/6 karena anak Anda punya anak. Jadi kalau orang meninggal dia punya anak, maka bapaknya yaitu Anda hanya dapat 1/6. Anda mendapatkan 1/6 dari harta anak Anda. Selebihnya asobah dikasihkan kepada anaknya laki-laki. Seperti itu. Jadi ada anak laki-laki. Kalau anaknya laki perempuan, jadi begini, 1/6 untuk Anda, anggap saja hartanya ditulis 6. Asal maksudnya jadi 6. Kemudian Anda mengambil 1 bagian, 5 bagiannya dibagi untuk anak. Kalau anaknya laki dengan perempuan, maka 1/2. Seperti itu. Tapi kalau anak laki jelas ya tadi. Makanya kalau waris itu nanti ditulis nanti kirim. Nanti kalau pengen jelasnya kita kirim lagi. Kalau anaknya perempuan semuanya, dua-duanya 2/3. Ayahnya 1/6, kemudian 2/3 untuk anak perempuan, selebihnya dikembalikan ke ayah lagi. Ini adalah masalah waris. Intinya Pak, yang berhak menerima waris daripada perputri Anda adalah kedua anaknya dan Anda. Kalau Anda punya istri, ibunya masih ada, berarti 1/6. Anda 1/6, istri Anda 1/6, kemudian selebihnya adalah untuk anak laki-laki dan perempuannya. Kalau kita seperti itu, insya Allah gambarnya seperti itu. Dan dibagi semestinya. Jadi jangan dibedakan, biarpun yang pertama dari anak zina bukan berarti tidak mendapatkan waris, biarpun itu adalah anak zina, tidak usah disebut ya masalah anak zina. Ini dalam bahasa ini pembagian waris. Biarpun itu adalah dari bapak yang enggak jelas, tapi hukumnya statusnya sama dengan adiknya. Dengan ibunya, sama itu anak ibunya mendapatkan waris yang sama. Jika sama laki-laki. Baik, ini saja. Semoga Allah menjauhkan dari perzinahan dan menjauhkan kita dari percekcokan dalam urusan waris. Wallahu a'lam bishawab.